Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kelompok 2 untuk mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang ruh, akal, hati, dan nafsu. Dan untuk mengefisienkan waktu, baiklah kita mulai saja. Yang pertama yaitu ruh. Apakah itu ruh? Ruh merupakan bagian dari struktur kepribadian Islam yang khas dan membedakannya dari struktur kepribadian Barat. Ruh menjadi bagian penting dalam kajian psikologi Islam atau termasuk teori kepribadian Islam. Mengabaikan ruh dalam pembahasan psikologi Islam akan dapat mengacaukan sistem psikologi Islam. Hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari pandangan Al-Quran yang banyak menyebutkan istilah ruh itu sendiri dengan berbagai pengertian yang bermacam-macam pula. Seperti pada Quran Surah Al-Hijr ayat 29, As-Sajdah ayat 9, dan Quran Surah Maryam ayat 17, dan Al-Jasiyat ayat 52, dan An-Naba ayat 38. Banyak pula yang beranggapan istilah ruh itu sama dengan istilah nafs, seperti pendapat Ikhwan Al-Safa dan filosof muslim pada jism. Ini bisa diartikan bahwa ruh tidak berbeda dengan al-haya atau nyawa seperti dalam pembahasan tentang jasad. Ruh bersifat ruhani, tidak sekalipun bersifat jasmani, dan tidak tersusun dari materi dan mempunyai alam tersendiri. Hal ini lebih dikenal dengan istilah nafs. Ruh dalam pengertian ini mempunyai eksistensi tersendiri di luar jasad, namun menyatu di dalam jasad. Gabungan di mana ruh saturan tentang ruh itu sendiri akan berbeda dengan pendapat tentang nafs, karena masing-masing mempunyai potensi yang berbeda dan memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian Islami. Hal ini bisa dilihat bahwa pembahasan tentang ruh memang lebih spesifik daripada nafs, di mana ruh bersifat asli dan nafs terikat oleh duniawi dan badaniah. Pendapat ini banyak dipakai oleh kaum sufi yang umumnya memisahkan dimensi fisik dan lebih banyak memberikan perhatian pada dimensi metafisik. Pendapat lain ditunjukkan oleh pendapat Ibnul Abbas bahwa manusia memiliki ruh dan juga memiliki nafs. Menurutnya di dalam nafs terdapat akal, sehingga dengan nafs manusia dapat berpikir, sedangkan peran ruh ialah daya hidup. Lebih jauh lagi bahwa ruh mempunyai natur tersendiri diungkapkan oleh para filosof muslim. Ibnu Sina misalnya berpendapat bahwa ruh membuat jasad alami manusia sempurna dan memiliki kehidupan dengan daya, karena ruh berasal dari alam perintah atau al-amar yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad disebabkan karena ia berasal dari Allah. Hal inilah yang menjadikan ruh sebagai sebuah kesempurnaan bagi jasad. Filosof muslim Ibnu Rus tidak berbeda jauh dengan pendapat Ibnu Sina yang mengatakan bahwa ruh sebagai citra kesempurnaan awal bagi jasad alami yang organik. Namun penekanan Ibnu Rus ialah bahwa ruh dibedakan dengan kesempurnaan yang lain yang merupakan pelengkap dirinya yang tercermin dalam perbuatan-perbuatan. Ruh juga disebut organik karena ruh menunjukkan jasad yang terdiri dari organ-organ. Atau Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa ruh merupakan latifah atau sesuatu yang halus yang membedakan dari materi fisik. Selain itu, ruh juga mempunyai potensi untuk berpikir, mengetahui, dan bersifat gaib. Kalimat roh digunakan untuk makna yang menyerupai makna pertama atau unsur manusia yang bersifat rohani, walaupun kadang-kadang lebih khusus. At-Tirmizi berkata, keadaan roh seperti itu sebab tempat tinggal berada di kepala, lalu menyebar ke seluruh badan. Ruh atau roh bersifat ke alam muluhuran, sedangkan jiwa bersifat kebumian. Kebiasaan roh adalah taat, sedangkan kebiasaan jiwa adalah syahwat. Dalam buku Nawadir al-Usul, At-Tirmizi berkata, ruh atau roh adalah sesuatu yang sangat lembut, bersifat ke alam lihuran. Ia bersemayam dalam daging dan darah manusia. Ia disuruh untuk menetap dalam diri manusia, maka ia pun menetap. Roh adalah udara lembut yang bersembunyi dan bersifat kelangitan. Menurut At-Tirmizi, roh adalah kumpulan berbagai jenis keistimewaan, yaitu pengetahuan, kehidupan abadi, dan sekumpulan cahaya, air, dan udara. Istilah yang kedua yaitu nafsu. Istilah nafs dan hawa nafsu selalu tumpang tindih
sehingga sulit bagi seseorang untuk mengetahui mana nafs dan mana yang merupakan struktur nafsani dan mana yang merupakan nafsu atau hawa nafsu. Pengertian ini memang mirip. Pertama, nafsu merupakan nyawa manusia atau nafas, ditandai dengan keluar masuknya udara dalam diri manusia. Tidak adanya nyawa bisa diketahui pada terhentinya nafas. Kedua, nafsu merupakan sinergi jasmani ruhani manusia dan merupakan totalitas struktur kepribadian manusia atau nafs. Hal ini lebih diartikan sebagai struktur nafsani yang sedang dibahas saat ini. Ketiga, nafsu merupakan daya nafsani yang memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan godobiyah dan syahwaniyah. Pada pengertian terakhir inilah hawa nafsu yang dimaksud. Nafsu merupakan musuh daripada akal yang ada dalam jiwa manusia, karena nafsu sendiri adalah sifat yang terpuji dan menimbulkan keburukan di dalam syahwat pada manusia. Nafsu sendiri bisa bersifat tidak terikat, yang artinya selalu ingin bebas dalam semua hal, hanya bertujuan untuk bersenang-senang saja tanpa memikirkan resikonya. Nafsu yang dibawa oleh syaitan tidak pernah merasa menyesal. Nafsu daya nafsani yang memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan al-ghadab bindari dan al-syahwaniyah. Al-ghadab adalah satu daya yang berpotensi untuk menghindari diri dari segala yang dalam pandangan Islam tidak lepas dari fungsi dan peran nafsu. Dalam perjalanan hidup manusia di dunia, tentu kita sebagai orang muslim pasti tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa sebagai akibat hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kedua konsep tersebut sama-sama menjelaskan keinginan dalam diri manusia, namun dengan cara yang berbeda. Mungkin itu sekian dari saya. Adapun materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu saudari Adelia Faradila. Dengan ini saya persilahkan. Sekian. Akal. Al-Hakim At-Tamisid, seorang sufi cerdik, membedakan antara akal dan batin. Ia berkata, batin menerima pengetahuan secara global jika akan mengilang-ilang pengetahuan yang diberikan oleh pikiran secara global. Batin menjadikannya perbagian, sehingga pengetahuan tersebut terbagi secara berkelompok. Dalam kajian-kajian filsafat Islam, akal yang dipahami ialah akal dalam pengertian kedua. Begitu juga dalam struktur kepribadian. Kepribadian dalam Islam dipahami yaitu akal berfungsi untuk mengendalikan atau mengarahkan individu pada sesuatu yang baik atau yang buruk. Menurut Imam Al-Ghazali, akal mempunyai 4 pengertian. Pertama, sesuatu yang membedakan manusia dan hewan. 2. Ilmu yang lahir saat mencapai akil balik sehingga mampu membedakan mana yang baik dan benar. 3. Ilmu yang didapat daripada pengalaman. Dan 4. Kekuatan yang dapat menghentikan keinginan yang bersifat naluri, mengangkat dan menundukkan syahwat yang selalu menginginkan kenikmatan. Kalbu atau hati. Al-Ghazali membagi kalbu dari 2 aspek. Pertama, kalbu jasmani, yaitu daging sanubari yang berbentuk seperti jantung pisang yang terletak di dalam dada sebelah kiri. Ini merupakan organ fisik yang terdapat di dalam dada manusia. Kedua, kalbu rohani, yaitu sesuatu yang bersifat halus,
lafhib rabbani dan rohani yang berhubungan dengan kalbu jasmani. Menurut Imam Al-Ghazali, kalbu yang merupakan esensi manusia yang sesungguhnya ialah kalbu yang kedua ini. Karakteristik ruh, nafsu, akal, dan hati. Ruh juga sesuatu yang halus, bersih, dan bebas dari pengaruh hawa nafsu yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa diketahui oleh manusia tertentu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasyif gambaran yang terbayang padanya. 2. Akal merupakan pembedaan antara manusia dengan makhluk binatang. Hati atau kalbu yang berarti berpindah, berubah, atau berbalik, sedangkan secara fisikis yang berarti bolak-balik antara iya dan tidak, kuat dan lemah, yakin dan ragu, dan sebagainya. 3. Menurut Al-Ghazali, terkait erat dengan akal dan hati yang dimiliki manusia di dalam Al-Quran. Nokomlat manusia disebut antara lain dengan al-bashar, al-lisan, al-nas, Bani Adam, nafazal, akala, ruh, dan al-fitra. 4. Sedangkan nafsu mengandung arti diri atau seseorang, namun di dalam bahasa Indonesia sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Dalam terminologi tasawuf, nafsu juga diartikan sebagai sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. Kesimpulan, ruh, nafsu, akal, dan hati ialah termasuk sifat atau yang terdapat dalam kepribadian seseorang. Ruh merupakan yang membesar jasad kita, sedangkan nafsu yaitu nafsu atau yang dirasakan oleh manusia. Akal adalah pikiran atau yang dapat membedakan hewan dan manusia. Yang terakhir yaitu hati adalah perasaan dan bisa juga dikatakan tempat memompa darah manusia dan sebagainya. Mungkin itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wassaada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.